Halo semua, salam sehat. Bersama saya Bapak Budi dalam pembelajaran Fisika kelas 10 MIPA. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang alat ukur. Terlebih khusus kita juga sudah mempelajari tentang cara membaca hasil pengukuran pada alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi besaran dan satuan serta dimensi. Di SMP kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Di antaranya kita mengetahui ada yang namanya besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok yang perlu kita ketahui, seperti pada tabel berikut ini. Dan juga besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Di antaranya yang bisa kita ketahui adalah besaran turunan gaya, energi, daya, tekanan, frekuensi, dan masih banyak lagi besaran turunan. Adapun yang perlu kita ketahui yaitu mengenai dimensi. Dimensi suatu besaran menunjukkan bagaimana cara besaran tersebut tersusun oleh besaran-besaran pokok. Adapun kita perlu mengetahui dimensi dari 7 besaran pokok. Tapi di antara 7 besaran pokok ini yang akan kita pelajari yaitu dimensi dari panjang, massa, dan waktu. Yang perlu kita ingat di sini dimensi panjang yaitu L, dimensi massa yaitu M, dan dimensi waktu yaitu T. Kita coba contoh soal berikut ini. Tentukan dimensi dari volume, kecepatan, percepatan, dan energi. Kiranya dari contoh soal ini kalian bisa mempelajarinya lebih baik lagi untuk dapat kita mengetahui dimensi dari besaran-besaran turunan yang lain lagi. Misalkan dimensi volume. Kita coba di volume salah satu bangun ruang yaitu volume balok. Luas balok untuk menghitungnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, baik panjang, lebar, dan tinggi ini adalah menunjukkan panjang. Dan seperti sudah ditunjukkan sebelumnya, dimensi dari panjang yaitu L. Untuk itu di sini dimensi dari panjang, lebar, dan tinggi yaitu L kali L kali L atau sama dengan L pangkat 3. Kemudian dimensi kecepatan. Adapun rumus kecepatan yang umum kita kenal sudah dari SMP yaitu V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Nah, jarak itu menunjukkan panjang. Ya, itu adalah besaran panjang. Jadi dimensinya yaitu L. Sedangkan T yaitu waktu, dimensinya yaitu T. Jadi dimensi dari kecepatannya yaitu L per T atau biasanya dalam penulisan dimensi per T di sini kita boleh tulis sama dengan seperti di sini bisa kita tulis sama dengan T pangkat negatif 1. Sehingga dimensi dari kecepatan yaitu L T pangkat negatif 1. Kemudian dimensi dari percepatan. Adapun rumus percepatan ini sudah pernah dapatkan juga di SMP, yaitu A sama dengan V per T.
A yaitu percepatan, V yaitu kecepatan, dan T yaitu waktu. Dimensi dari kecepatan kita sudah dapatkan di soal sebelumnya, yaitu L per T. Kemudian dimensi dari waktu yaitu T. Jadi dalam penulisannya L per T bahagi T, atau sama dengan L per T pangkat 2. Seperti pangkat 2 di sini kita boleh tulis dalam pangkat negatif, yaitu L T pangkat negatif 2. Untuk penulisan ini nanti kita pelajari pada bagian yang lain lagi ya. Tapi intinya ini sebenarnya dasar-dasar matematika ya. Kemudian dimensi energi. Kita ambil saja salah satu contoh energi. Contohnya di sini kita boleh ambil energi potensial. Rumus energi potensial: massa kali percepatan gravitasi kali tinggi, M kali G kali H. Massa dimensinya itu M. Percepatan gravitasi, jadi G ini adalah percepatan gravitasi. Umumnya yang kita ketahui yaitu 9,8 meter per sekon pangkat 2. Atau boleh juga ada juga yang menggunakan 10 meter per sekon pangkat 2. Tapi yang kita perlukan di sini adalah dimensi dari percepatan. Nah, dimensi dari percepatan itu ada di soal sebelumnya, L per T pangkat 2. Jadi dimensi percepatan gravitasi L per T pangkat 2, dan H ini adalah ketinggian. Ketinggian itu adalah besaran panjang ya. Kalau kita menghitung tinggi kan, berapa tinggi benda tersebut, misalkan 10 meter. Karena meter berarti itu satuannya meter, berarti itu adalah besaran panjang. Jadi ketinggian di sini adalah besaran panjang. Jadi di sini kita dapatkan M kali L per T pangkat 2 kali L. Di sini kita boleh kalikan L kali L berarti L pangkat 2, sehingga bisa kita tulis lagi jadi M kali L pangkat 2 per T pangkat 2. Dan seperti di soal-soal sebelumnya, seperti pangkat 2 ini, pangkat positif kita boleh tulis menjadi pangkat negatif, bentuknya menjadi seperti ini. ML pangkat 2 T pangkat negatif 2. Ini adalah contoh pembahasan mengenai besaran satuan dan dimensi. Kalian boleh menggunakan bahan ajar yang akan nantinya diberikan untuk kalian pelajari dan mengerjakan dimensi-dimensi pada besaran-besaran turunan yang lain lagi. Ya. Sampai di sini dulu videonya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.